Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Bu Mariam dari Secang rombongan. Oh iya. Dari Magelang satu bis sama mobil Ustadz. Ya, alhamdulillah. Pemimpin Ustadz Pak Bambang. Ya, alhamdulillah. Ya, belum setahun loh ya ini. Nah. Tapi lelah ya Ustadz. Gimana? Lelah. Lelah menjadi lillah, tidak apa-apa. Kalau semuanya lillah, tidak akan lelah. Kemarin ya. Pak Ustadz, ada barengan saya di bis. Saya dari Secang sampai mau ke sini, mau ke Solo. Ada pertanyaan berondong orang yang nggak seneng MTA. Tapi sekarang berkat saya ngomong terus sama dia. Dia pertanyaannya Ustadz banyak berkat banget. Berkat Allah. Ya, berkat Allah. Pertanyaannya Ustadz dia masalah kematian, masalah kondangan, masalah melahirkan, semua itu Ustadz ditanyain saya. Saya yang jawab, bagaimana? Tapi alhamdulillah saya bisa jawab. Yang dia nggak senang, dia pertanyaan dia begini Ustadz. Sekarang dia melihat TV di Magelang. Taunya dari mana? Dia ngomong sama saya, katanya, Mbak, kalau minggu besok kami pergi lagi, saya lihat TV karena saya peraih dia kerjanya di Semarang. Ya. Terus saya nggak ridho Mbak kalau saya kondangan terus, dia bilang gitu. Tolong tanyakan, saya nggak ridho, nggak ikhlas kalau dia pergi kondangan terus karena mengeluarkan uang karena dia nggak punya anak, nggak pernah kondangan. Pertanyaan dia begitu, dia cong kalau menurut kita kan nggak pakai uang maksudnya walimahan yang benar, saya bilang gitu Ustadz. Terus ini ada lagi Ustadz, satu pertanyaan titipan dari Donorjo. Sebentar, saya tidak ikhlas kalau kondangan, maksudnya yang dia nggak ikhlas karena dia nggak punya anak, dia kondangan terus sama tetangganya. Saya bilang kalau saya itu walimahan doang, saya bilang gitu, nggak pakai duit. Dia tidak punya anak, tidak ikhlas jika harus banyak kondangan. Iya. Oh, harus nyumbang itu. Harus nyumbang. Oh, ya. Ya, terus? Ya, terus ini ada pertanyaan dari saudara saya Donorjo. Dia kan di kampung Ustadz hidupnya. Dia sholat berjamaah, tapi orangnya suka motong tumpeng. Apa sah apa enggak? Motong tumpeng? Lah niatnya motong tumpeng untuk apa? Enggak tahu, saya mau gitu yang coba tolong tanyain Pak Ustadz, ntar saya mendengarkan. Lah jenengan yang dimintai tolong tidak bersolah saya. Dia potong tumpeng, maksudnya tumpeng-tumpengnya hadiah kegiatan apa gitu Ustadz? Nah ya, artinya potong tumpeng itu kegiatan niatnya untuk apa? Selamatan Ustadz, selamatan. Ya, berarti kan ada niat di balik potong tumpeng itu. Ya. Untuk selamatan, kalau tidak potong tidak selamat dan itu. Terus satu lagi Ustadz, kalau umpamanya ada titipan kalau orang lelaki sholatnya di rumah terus, apakah ada nilainya Ustadz? Tadi kemarin saya dengar di TV ada Pak Ustadz sampai ceramah itu ya, punya saudara kita juga. Katanya sholatnya orang munafik gitu Ustadz. Apakah munafik ada nilainya Ustadz? Ya. Banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ikhlas kalau banyak kondangan. Datang saja, tidak usah nyumbang. Siapa yang mewajibkan nyumbang? Kan nggak ada yang mewajibkan. Yang namanya walimah itu ngundang makan, bukan ngundang nyumbang. Makanya bagi warga MTA ada aturan. Kalau mau walimatul auras, jangan pasang kotak. Bukan berarti pasang kotak itu berdosa, bukan. Kita tidak sedang bicara dosa dan tidak dosa. Tetapi ini aturan dalam keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran. Bagi yang mau walimatul auras, ya, sesuai dengan tuntunan Nabi itu, undang makan. Baik yang kenal atau yang tidak kenal, kanan kirinya ada yang tidak punya, itu diutamakan. Jadi diutamakan orang-orang yang memang perutnya lapar. Itu walimah, diundang untuk makan. Kalau kita pasang kotak, berarti itu ngundang nyumbang.
kamu boleh makan di dalam, tapi sebelumnya masuki dulu kotak itu ya. Jadi secara tidak langsung maupun langsung, pasang kotak itu berarti ngundang nyumbang. Apalagi sekarang. Sekarang sudah berubah kebiasaan. Sudah bukan kotak lagi. Ada di beberapa daerah itu, ada baskom itu ditaruh di depan pengantinnya. Tidak pakai amplop lagi. Langsung uangnya. Habis itu dibacakan. Bapak Fulan 100.000. Ibu Fulan 50.000. Ibu Fulan 10.000. Wah, itu sudah izin. Terus ada pencatatnya. Supaya apa? Nah, nanti kalau dia punya gawe, saya mengembalikan. Lihat catatan, oh kemarin Bapak nyumbang 100.000. Saat Fulan punya gawe, saya kembalikan 100.000. Oh 50.000, saya kembalikan 50.000. 15.000 saya kembalikan. Lah nanti akan ketahuan. Ya. Misalkan saya nyumbang 100.000 kok dia ngembalikannya hanya 25.000, bangetan. Jadi saya tak sumbang 100.000, balik kene mong 20.000. Oleh karenanya, aturan dalam majelis tafsir Al-Quran, walimatul uras, kalau itu warga MTA tidak diperkenankan pasang kotak. Kita hidup dalam kebersamaan. Maka undang makan jangan mengangkat di luar kemampuan. Kalau mampunya nyugui 20, ya sudah itu yang diundang. Kalau kanan kirinya, kemudian dari Pak Naib yang mau menikahkan kita undang dan lain sebagainya, 20 saja nyugui tidak mampu, maka ada kelompoknya. Kelompok kecil itu. Oh ini mau ngundang 20. Karena tetangga kanan, kiri, depan, belakang, dari KUA dan lain sebagainya. Oh nanti disuguhi ini sejumlah 20. Tapi sohibul hajahnya tidak punya. Ya sudah, kita sebagai kelompoknya ta'awun. Ya, berta'awun. Yuk kita bahu-membahu. Untuk takaful. Ya. Kita berta'awun, bahu-membahu. Ini 20, butuhnya berapa? Menunya apa nanti? Oh ini. Sudah selesai. Jangan sampai setelah walimatul uras meninggalkan kepala nyut-nyutan karena ninggal utang. Ya, ninggal utang. Utang harus disaur, jagane dari sumbangane. Tidak netes. Akhirnya rugi. Bubruk kan itu. Sehingga pusing kepalanya. Padahal yang namanya pernikahan itu ya, setelah ijab kabul berarti halalnya dua orang laki dan perempuan yang semula haram. Tujuan utamanya itu, bukan oke-okean tamu. Kalau oke-okean tamu, maka bisa mengangkat di luar kemampuan. Ora penak ya ngaji ning MTA, oke aturane. Lah itu nidom majelis kita. Nah bagaimana kalau ini saudara kandung saya, oh adiknya ada yang mau punya gawe. Adiknya ada yang mau punya gawe, saya sebagai kakak mau membantu. Itu bagaimana? Cukup nggih, jangan dipertanyakan itu. Kalau jenengan pertanyakan, aturannya tambah nanti. Aturannya nambah. Kalau itu adiknya, kakaknya, oh ada kakak melihat adiknya mau punya gawe. Kemudian kakaknya membantu, padahal adiknya tidak minta.
adiknya juga tidak pasang kotak. Boleh apa tidak? Boleh, langsung kenceng, boleh. Tetapi di MTA yang tidak boleh pasang kotak. Kemudian dalam undangan yang disebar itu cantumkan tulisan, mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat, maka kami tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Nah, ini ada tetangga saya yang tiba-tiba bantu beras niku dos pundi. Karena sudah ada tulisan itu, jenengan tidak minta, jenengan tidak mengabari dulu, kalau bantu ya sudah diterima. Tetapi beda ceritanya, kalau jenengan kemudian umumkan, ini uleme pancen ada tulisannya seperti ini. Ya. Tapi di pengajian saya itu tidak boleh pasang kotak dan tidak boleh menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Besok saya tidak pasang kotak, tapi jenengan tetap nyumbang nggih. Tidak dimasukkan ke kotak. Nanti saya letakkan di sana pun di atas meja atau di bawah taplak. Atau ini meski ada tulisan tidak menerima dalam sumbangan bentuk apapun, jenengan nek mau nyumbang beras 1 karung, nggih monggo silahkan. Nah, itu namanya minta. Kalau minta maka ya menyalahi aturan. Menyalahi aturan. Tetapi kalau sudah tertulis seperti itu, jenengan sudah umumkan, pangapunten Bapak Ibu, kami tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Bukan berarti kami ini sombong, sok sugih dan lain sebagainya, bukan. Karena itu aturan di tempat pengajian kami. Pengajian kami asasnya adalah kebersamaan untuk ta'awun, sehingga ini semua sudah disengkuyung oleh sederek-sederek ngaos. Kalau memang kita tidak mampu, yang kebangetan dia mampu turah-turah ijik nompo sumbangan. Maka kalau itu ada warga MTA yang seperti itu, kita lihat ulang kesiswaannya. Kalau ada warga MTA yang punya gawe kok pasang kotak, maka kewargaannya bisa kita cabut. Kita pertanyakan itu. Kenapa? Bukan berarti dosa dan tidak dosa dalam pasang kotak. Berarti tidak mau intidom dengan nidom yang ada di Majelis Tafsir Al-Quran. Tidak mau mengikuti aturan yang ada di majelis ini. Segala sesuatu kalau tidak intidom, tidak taat nidom, itu tidak baik. Itu pertama. Kemudian makanya warga MTA itu kalau kita ngundang walimah tenan, ngundang makan, sing diundang ya seneng, semangat, tidak deg-degan yang diundang. Maka sama dengan ini kan jadi tidak ikhlas. Banyaknya kondangan. Karena tidak punya anak sehingga tidak bisa punya gawe sehingga disumbang genti, itu nggak bisa. Artinya hanya nyumbang terus. Itu beda kalau ceritanya walimah tenan ngundang makan. Maka diundang semangat, mbok sehari undangan walimah 3 kali, bismillah siap berangkat. Nek perlu ngene jenengan pagi ya, nanti ngene jenengan pada duhur, ngene jenengan malam, makan pagi, makan siang, makan malam. Iya, semangat datang. Tapi kalau nyumbang sehari 3 kali sudah cekot-cekot itu sudah cekot-cekot gek sesuk ya Bang Titil moro, gek ini enek tak enek apa namanya undangan 3, saya harus nyumbang taruhlah 20.000 wis 60.000. Sehingga kalau datang itu undangan tidak seneng, wis deg-degan, nggone sapa meneh iki wis nampa papat aku.
Lah kok tambah siji meneh wis sapa? Sudah takut, sudah ketakutan duluan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah potong tumpeng untuk selamatan? Ya, sepanjang atau sependek yang kami ketahui, kami belum mengetahui kalau potong tumpeng itu bisa menyelamatkan orang. Dalilnya dari mana, saya juga tidak tahu. Kemudian, apakah boleh sholat jamaah bersama orang yang sering potong tumpeng untuk selamatan? Boleh kalau sholatnya benar. Kalau sholatnya benar, diawali dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, maka silahkan saja. Perkara potong tumpengnya dengan niat untuk selamatan, urusan dia dengan Allah. Kemudian laki-laki sholat di rumah terus, apakah ada nilainya? Kenapa? Apa yang menyebabkan laki-laki tidak mau ke masjid? Sehingga terus di masjid, di rumah. Ke masjidnya kalau hanya Jumatan. Ya, padahal dia mengetahui bahwasanya sebaik-baik sholat itu di masjid. Jamaah di masjid itu kebaikannya berlipat-lipat. Nabi kita bersabda, sholatul rajuli fil jama'ati tafdulu. Apa itu? Tafdulu ala sholatihi fi baitihi au fi suqihi khamsan wa ishrina di'fan. Sholatnya seseorang dengan berjamaah di masjid itu lebih utama daripada sholatnya sendirian di rumah atau di pasar dengan 25 kali lipat. Wadhalika annahu idza tawaddo'a fa ahsanal wudu'a thumma kharaja ilal masjidi la yukhrijuhu illa sholat. Yang demikian itu karena apabila dia bersuci, apabila dia berwudu, kemudian memperbagus wudunya, lantas pergi ke masjid, tidak ada alasan yang menyebabkan dia berangkat ke masjid kecuali untuk menghadiri sholat jamaah, illa lam yakhtu khotwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Maka tiada satu langkah yang dia melangkah dengannya menuju masjid untuk sholat jamaah tadi, kecuali dengan satu langkah itu Allah angkat derajatnya. Wa hutta anhu biha sayyi'ah, Allah hapuskan kesalahannya. Atau wa tahuttu anhu biha khati'ah, Allah hapus kesalahannya dengan satu langkahnya yang lain. Karena kita melangkah itu kan satu demi satu. Kita punya dua kaki, satu langkah untuk dihapuskan dosanya oleh Allah, satu langkah untuk diangkat derajat kita. Kalau kita berjalan menuju masjid untuk menghadiri sholat jamaah. Fa idza shalla lam tazalil malaikah tusalli alaihi madama fi musallahu. Kalau dia telah menunaikan sholat, malaikat terus mendoakan untuknya selama dia berada di tempat sholatnya dan selama belum batal. Jadi setelah kita selesai sholat berjamaah di masjid, kita masih di tempat sholat itu, belum batal, maka malaikat senantiasa mendoakan kebaikan untuk kita. Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah berkatilah ya, ya Allah rahmatilah ya. Wala yazalu ahadukum fi sholatin man tadhara sholat. Dan senantiasa seseorang di antara kalian itu dihitung sholat selama dia menunggu waktu sholat di tempat sholatnya itu. Ini keutamaan sholat berjamaah di masjid. Kemudian Nabi kita, ada satu hadis juga yang disebutkan di situ, man
sarrohu ayyalqallaha ghadan musliman falyuhafid ala haula'is sholawati haitsu yunada bihinna. Barang siapa yang suka untuk nanti berjumpa dengan Allah dalam keadaan berserah diri pada hari kiamat kelak, falyuhafid ala haula'is sholawati haitsu yunada bihinna. Hendaknya mereka menjaga solat-solat tersebut dalam jamaah dimanapun dia dipanggil untuk solat itu. Fa innallah syara'a linabiyyikum sunanal huda. Karena sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada nabimu sunnah-sunnah petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda. Dan mendatangi sholat jamaah di masjid itu termasuk sunnah-sunnah petunjuk. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi lataraktum sunnata nabiyyikum. Dan sekiranya seandainya kalian sholat di rumah-rumah kalian sebagaimana fulan ini sholat di rumahnya, sehingga tidak sholat di masjid tetapi sholat di rumah, lataraktum sunnata nabiyyikum, sungguh kamu telah meninggalkan sunnah nabimu. Walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum. Dan jika kamu meninggalkan sunnah nabimu, la dhalaltum, sungguh kamu akan tersesat. Wa ma min rajulin, tidaklah seseorang itu yatatahharu fayuhsinut tuhura, dia berwudu dan memperbagus wudunya, summa ya'midu ila masjidin min hadhil masajid, kemudian dia pergi ke salah satu masjid dari masjid-masjid yang ada, illa kataballahu lahu bikulli khatwatin yakhtuha hasanah, kecuali Allah catat dalam setiap langkahnya satu kebaikan. Wa yarfa'uhu lahu biha darajah, Allah angkat dengan satu langkahnya satu derajatnya. Wa hutta anhu biha sayyi'ah, Allah hapus satu kesalahan dengan langkah kaki yang satunya lagi. Walaqad ra'aituna, oh ya, ini Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan ini. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Walaqad ra'aituna, dan sungguh aku telah melihat keadaan kita. Dan sungguh aku, yaitu Abdullah bin Mas'ud, telah melihat keadaan kita, yaitu keadaan umat Islam. Wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Tidaklah orang yang enggan untuk datang sholat berjamaah ke masjid, kecuali itu adalah orang munafik yang sudah diketahui kemunafikannya. Ya. Jadi tidaklah seseorang yang enggan untuk datang atau mendatangi sholat jamaah di masjid, kecuali dia orang munafik yang sudah diketahui kemunafikannya. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fis saffi. Dahulu pernah ada orang laki-laki yang enggan sekali, tidak pernah datang ke masjid. Jadi tidak pernah mau datang ke masjid, betul-betul enggan. Maka sampai dibawa oleh dua orang kanan kirinya, diangkat, didatangkan ke sholat jamaah itu, dibawa ke masjid,
diangkat 2 orang, kanan kirinya jadi diiringi oleh 2 orang di kanan kirinya. Kemudian laki-laki tadi hatta yuqama fis shaf, sampai diberdirikan di dalam shaf. Jadi ini ada laki-laki yang tidak pernah mau ke masjid. Kemudian didatangi oleh orang-orang, ya, dia digeret, dikawal kanan kirinya, dibawa ke masjid sampai didirikan di shaf. Biar apa? Biar tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik. Nah sekarang kurang bersyukur apa? Masjid sudah sangat dekat, tiap RT ada masjid. Lah kok belas tenan nih kalau ada laki-laki yang tidak pernah mau ke masjid, sholat di rumah terus. Sholat di rumah juga sah, tetapi dia tidak pernah mau memenuhi panggilan azan, datang ke masjid untuk berjamaah, tidak pernah mau. Hati-hati, jangan-jangan hatinya ada kemunafikan. Jangan-jangan hatinya ada kemunafikan. Masa iya ada laki-laki yang sama sekali tidak pernah mau ke masjid? Ya tetap sholat di rumah terus, tapi tidak pernah mau ke masjid. Padahal masjidnya mau 20 meter dari rumahnya, 50 meter. Kalau ditanyakan apakah sholatnya ada nilainya, ada nilainya tidak? Memang ada nilainya, tetapi tidak lebih baik daripada nilai di masjid. Tetapi ada pula nilai yang lain, nilai negatifnya. Bisa jadi dia termasuk orang munafik yang dia tidak sadar, malas untuk datang ke masjid. Padahal di masjid itu untuk mendirikan sholat berjamaah. Sedangkan Allah katakan ciri orang munafik itu dia berdiri sholat dengan malas, datang ke masjid untuk mendirikan sholat jamaah dia malas. Ke masjidnya hanya untuk riya misalkan, ya, biar dikatakan orang soleh. Kalau ada maunya dia datang ke masjid, kalau ada maunya, maka itu riya, itu sifat sholatnya orang munafik. Ya, ada potensi nilai kemunafikan bagi laki-laki yang tidak pernah mau datang sholat berjamaah ke masjid. Ya, ada lagi.